Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Wiratama dengan NIM 203200252, kelas 5D, Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Etika Manajemen. Dosen pengampu Ibu Yuliana Apipa, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, pasti diisi oleh berbagai jenis manusia dengan memiliki pemikiran dan sifat yang berbeda-beda. Untuk mewujudkan organisasi yang maju dan berkembang, diperlukan suatu interaksi antara satu sama lain. Proses interaksi itulah yang dapat disebut juga sebagai proses berkomunikasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi di dalam suatu organisasi yang amat rumit dan kompleks. Di dalam organisasi terbagi 3 bentuk. 1. Komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, peraturan, dan instruksi, memonitor pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan, evaluasi, dan teguran, memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan organisasi, dan insentif. Seorang pimpinan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya dan memahami cara mengambil kebijakan terhadap bawahannya. Keberhasilan organisasi dilandasi oleh perencanaan yang tepat dan seorang pimpinan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kedua hal tersebut merupakan model utama kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Fungsi komunikasi ke atas digunakan untuk memberikan pengertian mengenai laporan kerja, saran, usulan, opini, permohonan, bantuan, dan keluhan. Memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. 2. Komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung di dalam situasi yang tidak formal. Komunikasi horizontal ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon maupun pesan tertulis. 3. Komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini sering juga disebut komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan bawahan ketika para pemimpin dapat berkomunikasi dengan efektif dengan bawahan, maka pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam suatu organisasi, komunikasi yang efektif memiliki peranan penting, yaitu meningkatkan produktivitas, mengatasi atau menghindari adanya suatu konflik, mengembangkan potensi setiap karyawan atau pegawai, membentuk suasana yang kondusif dan profesional. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam penyampaian informasi yang harus diketahui oleh setiap karyawan
atau pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, target dari organisasi tersebut, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing karyawan atau pegawai. Dengan demikian, komunikasi yang efektif memiliki peranan penting di dalam sebuah organisasi. Dari komunikasi yang efektif akan menciptakan hasil yang selaras dan tercapainya target, visi, dan misi dari organisasi tersebut. Strategi untuk komunikasi yang efektif membantu organisasi membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Keseluruhan kerangka kerja karyawan dapat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan juga mampu mengukur tingkat keberhasilannya dan bahkan mampu menghadirkan lingkungan kerja yang sehat bagi para pegawainya. Berikut cara mengembangkan komunikasi yang efektif dalam organisasi. 1. Menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka. Organisasi harus bertujuan untuk mengembangkan lingkungan komunikasi di mana semua karyawan organisasi bebas untuk menyampaikan masukan, gagasan, menarik, dan bahkan kritik terhadap isu tertentu. Dengan komunikasi yang terbuka dapat membangun kepercayaan karyawan. 2. Menggunakan strategi komunikasi yang inklusif. Strategi komunikasi inklusif adalah di mana semua anggota diundang untuk menjadi bagian dari keputusan yang diambil oleh perusahaan. Keputusan tersebut terkait dengan pekerjaan sehari-hari perusahaan. Hal ini mendorong karyawan untuk memberikan ide yang lebih produktif dan kreatif bagi perusahaan. Akibatnya, sumber berkat tidak terbatas di dalam perusahaan. 3. Memastikan komunikasi dalam perusahaan menggunakan komunikasi dua arah. Komunikasi ini tidak boleh satu arah. Ini adalah proses dua arah yang bisa dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak hanya personil senior, tapi bahkan anggota di tingkat bawah harus memegang wewenang untuk mentransfer informasi kepada pegawai senior masing-masing. Baiklah, itulah hasil paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.